wabarakatuh. Saya Debbie Rimawati. Pada praktikum kali ini kita akan belajar tentang pengenalan dan cara penggunaan mikroskop. Diharapkan dengan adanya praktikum ini mahasiswa mampu mengenal bagian-bagian mikroskop dan cara penggunaan mikroskop dengan baik dan benar. Juga mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi suatu sel atau jaringan. Mikroskop sendiri adalah suatu alat yang digunakan untuk pemeriksaan atau penunjang diagnosis di suatu laboratorium. Melalui pemeriksaan mikroskop dapat diketahui antara lain morfologi suatu sel serta identifikasi suatu zat. Berdasarkan cahayanya terdapat dua jenis mikroskop, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektrik. Kemudian bedanya adalah jumlah lensa okuler. Yang mikroskop cahaya itu hanya memiliki satu lensa yang disebut dengan lensa monokuler, sedangkan untuk mikroskop elektrik itu memiliki dua lensa okuler yang dinamakan sering disebut lensa binokuler. Kemudian perbedaan yang lain adalah dari sumber cahayanya sendiri. Sumber cahayanya itu untuk mikroskop cahaya sendiri dia memerlukan cahaya dari luar ruangan seperti ya matahari seperti itu. Kemudian untuk mikroskop elektrik itu dia membutuhkan cahaya dari dalam yang berasal dari aliran listrik. Kemudian sebelum sebelum kita membahas lebih banyak lagi, saya akan memberitahu bagaimana tata cara membawa mikroskop yang baik dan benar. Ya, pertama-tama kita buka dulu bungkus mikroskop yang akan kita gunakan, kemudian kita lipat terlebih dahulu agar rapi. Kemudian kita memposisikan tangan kita. Untuk yang pertama, tangan kanan itu memegang lengan mikroskop, kemudian tangan kiri menopang atau menjadi penyangga bawah mikroskop untuk mencegah jatuhnya mikroskop. Kemudian berikut saya akan menjelaskan bagian dan fungsi dari mikroskop agar kalian memahami dan tahu sebelum menggunakan mikroskop. Pertama itu ada lensa okuler untuk memperbesar bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. Perbesaran terbentuk sekitar 4-25 kali. Yang kedua itu ada lensa objektif digunakan untuk membentuk bayangan pertama serta menentukan struktur dan bagian renik yang akan terlihat pada bayangan akhir. Digunakan juga untuk memperbesar bayangan objek dengan perbesaran beraneka macam sesuai dengan model atau tipe mikroskop. Untuk tipe mikroskop ini memiliki perbesaran 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Kemudian ada revolver digunakan untuk memutar lensa objektif. Kemudian ada meja benda digunakan untuk meletakkan preparat atau spesimen yang akan diamati. Kemudian untuk yang kelima itu ada penjepit preparat, berfungsi untuk menjepit preparat agar tidak bergeser. Untuk yang keenam ada makrometer digunakan untuk menaikkan atau menurunkan meja benda secara kasar. Sedangkan untuk yang tujuh ada mikrometer digunakan untuk menaik turunkan meja benda secara halus agar mendapat fokus yang sesuai. Kemudian ada yang kedelapan yaitu kaki mikroskop digunakan untuk menopang atau memperkokoh dudukan mikroskop. Untuk selanjutnya ada sumber cahaya digunakan untuk memberikan banyaknya sinar yang masuk dengan mengatur bukaan iris. Kemudian ada kondensor adalah bagian mikroskop yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya. Bagian ini bisa diputar dan naik turunkan. Kemudian ada diafragma adalah bagian mikroskop yang berfungsi untuk mengatur sedikit banyaknya cahaya yang masuk. Selanjutnya ada skrup pengatur kondensor digunakan untuk menaik turunkan kondensor. Kemudian di sebelah sini ada skrup pengatur vertikal dan horizontal. Ini yang atas itu untuk mengatur secara vertikal ke atas atau ke bawah. Kemudian yang bawah ini skrup pengatur horizontal ke kiri dan ke kanan untuk mengatur spesimen.
Ya, selanjutnya ada skru pengatur cahaya, digunakan untuk menaikkan atau menurunkan intensitas cahaya. Kemudian ada tombol on off, digunakan untuk mematikan atau menyalakan mikroskop. Ada juga tabung mikroskop, digunakan sebagai tempat fokus dan juga penghubung antara lensa okuler dan objektif. Langkah pertama yaitu membuka lilitan kabel terlebih dahulu, kemudian sambungkan ke arus listrik, colokan ke stop kontak. Ya, kemudian posisikan mikroskop sebisa mungkin menghadap ke tubuh kita. Kemudian untuk selanjutnya kita posisikan terlebih dahulu lensa okuler menghadap ke tubuh kita juga, supaya kita gampang pada saat penelitian. Jangan lupa dikencangkan ya. Kemudian kita mengambil spesimen, lalu letakkan pada meja benda. Ya, selanjutnya jangan lupa dijepit menggunakan penjepit agar tidak bergeser. Kita yang pertama itu menggunakan perbesaran 4 terlebih dahulu untuk menemukan fokusnya. Kemudian kita tekan tombol on, lalu kita atur intensitas cahayanya, kita atur meja bendanya agar pas dengan lensa objektif. Kemudian kita tutup terlebih dahulu diafragmanya karena terlalu silau. Pada saat pertama praktikum kita menggunakan makrometer terlebih dahulu untuk menemukan bayangan benda. Setelah bayangan ditemukan, kemudian kita menggunakan mikrometer untuk memperjelas atau mencari fokus bayangan tersebut. Jika fokus sudah ditemukan, kemudian kita ganti ke perbesaran yang lebih besar, seperti perbesaran 10 atau 40. Kemudian kita putar revolver seperti tadi sampai terdengar bunyi klak seperti itu. Nanti jadinya akan terlihat jelas. Setelah diputar itu kita harus mencari fokusnya kembali, karena biasanya itu akan menghilang. Kemudian kita buka sedikit diafragmanya. Setelah praktikumnya selesai, kemudian kita atur kembali lensa objektif ke perbesaran yang paling kecil, yaitu perbesaran 4 kali. Lalu kita turunkan terlebih dahulu meja bendanya untuk mengambil spesimen. Kemudian kita atur kembali meja bendanya seperti sedia kala, lalu redupkan terlebih dahulu lampunya, lalu kita tekan tombol off. Kemudian atur kembali si lensa okuler menjadi ke arah sana, karena untuk jaga lensa okuler agar baik-baik saja dan tidak terpentok benda lain. Kemudian kita cabut dari aliran listrik, lalu kita lilitkan kembali kabelnya seperti sedia kala. Oh ya, tadi mejanya itu diataskan terlebih dahulu sampai batas, kemudian seperti awal kita tutup kembali dengan sarung yang tadi supaya mikroskop tersebut awet.